Cek dulu suaranya dulu, pernah nggak masuk? Masuk ya? Sudah masuk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Beliau adalah Bapak Happy Chandrayana MIkom rawuh. Di tempat ini disambut langsung oleh Romo Kiai Haji Muhammad Syaiful Arif Billah, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir. Ini yang ke berapa kali? Ini yang ketiga kali, Ustaz. Yang ketiga. Yang ketiga kali kami hadir di Singapura. Dari perjalanan antum selama ini 3 kali datang ke Singapura, perasaannya kali ini seperti apa? Masya Ada Allah. perubahan yang Masya Allah. Ini mohon izin, ini potret Pondok Pesantren Singaputih Munfaridin terlahir dari masa ke masa, Ustaz. Dengan kekuatan harokah bergerak, dan pastinya hari ini Anda melihat atmosfernya luar biasa, karena beberapa tahun lalu kami melihat Singaputih Munfaridin dengan masa hari itu, dan hari ini Masya Allah hadal mahad hafat muhumul malaika insyaallah, jadi malaikat Allah, dan kami yakin dari alam Singaputih Munfaridin ini akan melahirkan al-ajyal, generasi yang akan hiasi lagi pesantren. di kali ketiga Pak Happy datang ke pondok ini, Romo Kiai seakan-akan terus memperhatikan sepak terjang dari Pak Happy itu seperti apa? Yang pertama dan yang utama, ini selalu saya mendoakan beliaunya ini, karena di awal saya aja berjuang bersama-sama untuk membina umat. Jadi kalau bisa ke seluruh dunia, itu kan di awal-awal. Jadi alhamdulillah kami bersyukur sekarang bisa datang lagi. Nah, ini apa itu fadl min Allah. Semoga tetap terus beristiqomah. Baik Pak Happy, sebenarnya apa sih yang antum kerjakan selama ini, di bidang apa saja, sehingga Romo Kiai kok begitu tertarik mendatangkan antum terus, dan juga sebagai motivasi untuk para santri, apa yang sebenarnya antum lakukan selama ini? Baik, ini sering ditanyakan dalam segmen diskusi, talk show, atau podcast. Jadi langkah awal dulu kami diberi amanah untuk memberikan segmen motivasi ke seluruh pesantren di Indonesia. Karena bagaimanapun Anda pernah duduk seperti mereka sebagai santri, kita pernah minum air di pesantren, kita pernah merasakan udara yang ada di dalam pesantren, menginjakan tanah di dalam pesantren. Kami selalu mengatakan ke seluruh santri di negeri ini bahwa selama kita sam'an wa ta'atan terhadap kiai, terhadap mudir, terhadap alam pondok, maka feedback itu akan kita dapatkan bukan hari itu tapi next hari. Dan highlight ungkapan Romo Yai tadi bahwa dalam hal apapun olah rasa itu memang sangat penting. Kami berkiprah dalam segmen public speaking, bagaimana harapannya para santri ini bisa tampil menjadi dai yang berkarakter, dai yang nafidul ummah. Karena orang-orang di luar sana mendengar pondok pesantren itu identik hanya dengan kitab kuning. Mereka mengira kalau pesantren hanya identik dengan tilawahnya, dengan pelajarannya, ngajinya. Padahal sebenarnya santri ini punya skill. Kami salut dengan SPM yang dengan setiap performnya santri-santrinya tampil, membuktikan kepada negeri, membuktikan kepada jagat raya bahwa santri juga punya skill. Maka kami selalu mengatakan kepada
salah satu yang belajar tentang retorika public speaking. Antum ini dai-dai yang dirindukan di Nusantara. Olah bahasa tubuh itu sangat mudah Ustaz Fatah. Olah vokal ada saya usah lupa. Tapi ahamu min kulli syai', yang paling penting dari semua itu adalah olah rasa. Anu muafiq satunya kepada kata-kata yang tadi, olah rasa. Karena kalau kita bicara dari rasa, yang mendengarkan akan merasakannya dengan rasa. Karena Kenapa kok jadi penting sekali untuk para santri public speaking? Karena gini Ustaz, banyak orang yang hanya sekedar bicara mungkin, hanya sekedar bicara, hanya sekedar tampil, tapi feel-nya nggak ada, ruhul mutakalimnya itu hilang. Padahal yang dirindukan itu bagaimana seorang mutakalim, seorang pengusaha dia, seorang pembicara, dia tampil dengan ruhnya, innernya dia muncul, maka kami yakin seluruh jamaahnya juga akan merasakan feel dari rasa yang dia sampaikan. Ini apa bagian dari sifat Nabi yang harus ditauladani oleh para santri, ya tabligh itu. Tabligh. Nah, jadi kami diberi segmen oleh Pak Tantowi dulu. Awalnya public speaking. Dikarenakan setiap kami menyampaikan materi di situ ada bagian-bagian ayat Allah, bagian hadis Nabi yang kami sampaikan. Akhirnya dikasihlah nama spiritual parenting. Karena kami selalu katakan, sekalipun di dalamnya ada non-muslim, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu kepada jamaah atau audiens kita, harus ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan thaqilan, kata-kata yang berbobot, qaulan dan qaulan baligh. Nah, pernah di satu momen kami bertanya kepada jamaah, man ahsanul mutakallimina fi hadzal alam, siapa pembicara yang hebat di muka bumi? 80% para pembicara yang hadir di Senayan hari itu jawabannya beragam. Ada yang mengatakan, saya suka kalau Barack Obama suka bicara, saya suka kalau Alat Barbara dari California suka bicara. Mereka ini kami katakan kepada mereka, kuluna min ummatin nabi, kita ini umat Nabi, tapi nggak ada yang bicara bahwa ahsanul mutakallimin wa nabiyuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, apa buktinya Pak Eko bahwa Nabi itu pembicara yang hebat? Ada ungkapan yang indah yang selalu kami highlight, inna minal bayani lasihal. Ketika kita bicara harus lasihal, menyihir. Jadi kalau dalam buku pakar hipno audiens itu Alan Barbara, kami nggak setuju seperti itu. Pakar hipno audiens adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setiap kata-kata Nabi itu betul-betul menyihir, menghipno, walaupun beliau sudah tak ada, tapi energinya masih kita rasakan seperti itu. Jadi seakan-akan anak-anak itu lebih tertarik pada superhero, pada game, daripada pada gurunya. Karena guru tidak menguasai public speaking itu. Betul, saya setuju. Jadi sekeren-keren itu materi, tapi kalau cara menyampaikannya tidak kafah, maka hasilnya nggak bakal kafah, nggak baligo. Itu yang selalu kami usung, yang selalu kami bawa materi kemana-mana, termasuk public speaking for teachers, bagaimana guru ketika berkomunikasi dengan santrinya, termasuk santri ketika suatu saat mereka akan menjadi doa, dai-dai dan lain-lain. Romo Kiai di atas daripada keterampilan menyampaikan, apa yang sebenarnya lebih penting dari semua ini? Itu kuat sekali pertanyaan ini ya. Sebetulnya yang sangat amat penting itu penyampaian dari hati. Kenapa Rasulullah itu paling hebat? Karena semua penyampaiannya itu dengan hatinya, jadi dengan ruh hidup. Makanya buktinya meskipun beliau sudah meninggal, daun-daunnya itu masih tetap masih bisa menyentuh hati, karena dulu di awalnya itu menyampaikan dengan hati itu luar biasa. Jadi istilahnya hidup kalau perjuangan itu tidak birro, nah tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan lain.
barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Hedi sebagai istilahnya ini ya santri antum juga saat ini. Karena sangat intensif saya dengar Pak Kiai berkomunikasi dengan Pak Hedi walaupun jauh. Pesan apa? Pesan yang pertama, lakukan semuanya itu dengan ikhlas dan sampaikan semuanya itu dengan hati. Meskipun sementara para santri itu belum bisa menerima, kalau disampaikan dengan hati, nanti dengan berjalannya waktu ini nanti paham. Ya seperti orang-orang ya tadi yang saya sampaikan, orang yang nggak bisa pukul nanti kesini lagi minta dipukul karena dengan hati. Jadi melakukan itu dengan penuh kasih sayang, meskipun awal dilihat itu kayak keliru tapi tidak. Itu namanya penyampaian dengan hati. Ya sholat pun kalau tidak dengan hatinya kan ya tidak ada ruhnya, sholat itu tidak hidupnya sholat, karena sholat dohirnya juga ini juga. Terus yang kedua ini saya selalu mendoakan karena dakwanya luar biasa. Yaitu tadi, jangan karena apa-apa, sampaikan semuanya karena Allah. Billah. Dengan billah itulah nanti berkahnya luar biasa. Ya, kalau mengurusi agama Allah, nah nanti kepentingan pribadi keluarga ini akan ditata oleh Allah dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus merasa dalam jiwanya, dalam hatinya, hidup ini harus menjadi karyawan Allah. Ya, jadi kalau kita ini merasa menjadi karyawan Allah, kalau menjadi karyawan Allah, lalu kemudian kerjanya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, menyampaikan, menjelaskan firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Yang terakhir, setelah semua itu disampaikan, lillah ya sudah, disowankan ke Allah. Jadi manfaat hendaknya itu urusan Allah. Yang penting ya kita lakukan dengan ikhlas dan tulus, lillah. Sesuai dengan Singapura di atas membersihkan. Sekasar apapun, sejelek apapun penyampaian itu kalau dilakukan dengan ikhlas, pasti suatu saat dengan perjalanan waktu akan diketahui. Sehebat apapun, sehalus apapun penyampaian itu kalau dilakukan tidak karena Allah, tidak ada bekasnya, tidak membekas. Kadang-kadang ya memang perjalanan jauh. Mungkin sekarang karena saya kadang-kadang menyampaikan sering kasar ya. Mungkin kalau setelah saya meninggal baru paham, oh iya Pak Yai dulu ngomongnya gitu. Oh iya Pak Yai dulu ngomongnya begini, pesannya begitu. Ini saya senang. Jadi kalau ada ikatan batin itu sepanjang masa pun, sepanjang itu di dunia tetap, karena punya ikatan batin. Bagaimana caranya supaya bisa punya ikatan batin? Ya saling mendoakan, saling senang hati. Memaafkan, sering saya kirimi ikut-ikut saya kata-kata pendek itu bermanfaat sekali. Ya itu ya karena saya lakukan dengan lillah. Kalau saya bilang sering saya sampaikan untuk ini, untuk hiburan. Banyak mulai pejabat daerah sampai pejabat pusat itu sebetulnya yang yang ngedit itu Pak Patori dan Pak Burhan. Ada satu itu kepala sekolah. Jadi sebetulnya itu sama-sama kerja keras karena menyamakan. Oh kata-kata ini harusnya pantesnya, lah ini kultusnya model apa? Jadi sukses ini tidak bisa sendiri, harus kekompakan dan kebersamaan. Apalagi kalau semuanya itu bisa lurus ikhlas. Sesuatu yang dilakukan dengan senang hati, hasilnya akan menyenangkan. Makanya semuanya sudah lakukan semua dengan penuh kasih sayang.
Meskipun kadang tamu saya pukul, karena saya cinta, karena saya sayang. Logikanya seperti ini. Orang ini kok banyak sekali masalah. Kalau saya sampaikan ini terlalu lama. Kadang-kadang tamu itu kan berganti ya. Kadang-kadang saya ambil poinnya saja, entah itu saya pukul, entah itu saya bentak, entah itu saya suruh pulang, udah pelan-pelan. Nah, itu. Tapi kan seperti itu tidak semuanya seperti itu Pak. Dan kenapa saya senang? Sebetulnya itu bukan saya mintanya kepada Allah. Ya Allah datangkanlah ini, ya Allah datangkanlah ini. Nah kalau Allah meridhoi, nanti Pak Fatoni pun hubungi gampang. Kesempatan itu kan. Ya, sering pejabat-pejabat yang di pusat sana ya. Karena itu saya pahami Allah ya. Karena apa? Kenapa kok punya paham seperti itu? Ya supaya kita tidak sombong, tidak dikatakan orang besar. Kadang-kadang tambah sombong. Kalau kita itu paham bahwa semuanya itu Allah yang menghendaki, nah, yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasakan itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya kadang-kadang sering didatangi orang-orang besar itu kan ya cobaannya apa saja ya, dalam penataan batin. Kenapa kok sering orang-orang besar didatangkan oleh Allah? Ya memang yang pertama memang saya selalu memohon kepada Allah agar supaya para santri ini bisa terpengaruh. Kalau sering didatangi orang-orang besar, supaya para santri punya bangkit, punya greget, ya, punya niat menjadi atau bercita-cita menjadi orang-orang besar sesuai dengan cita-cita perjuangan Singa Putih. Selalu saya sampaikan, setiap saya ke Baitullah berdoa di sambil menyatukan tangan ini ke Ka'bah, selalu saya memohon kepada Allah, ya Allah berilah kesempatan keluarga besar kami Singa Putih hari ini, berilah kesempatan menjadi pemimpin ulama, konglomerat, pemikir tingkat. Jika Allah menghendaki, tidak ada istilah tidak bisa. Tapi kadang-kadang didengarkan, terlalu tinggi itu. Oh enggak, itu mengajukan permohonan kepada Allah. Berarti saya percaya betul dengan kebesaran Allah. Kalau sekedar menjadikan pemimpin dunia, ulama dunia, konglomerat dunia, kecil sekali bagi Allah. Kecil sekali kan, karena semuanya milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tidak ada istilah tidak bisa. Misalnya orang itu tidak mungkin loh, berarti antum tidak percaya dengan kebesaran Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Setelah apa yang disampaikan Mukir tadi, ada closing statement yang memang jujur ya bagi anak pribadi haus tentang narasi-narasi seperti itu. Jadi setiap kata, setiap detik yang beliau sampaikan itu betul-betul anak save dan akan jadi pegangan anak, akan jadi magnet anak untuk move, untuk harokah lebih baik lagi ke depan. Zohir batin. Mohon doa dari selalu sudah kalau sudah masuk ke keluarga besar Singa Putih semuanya jadi keluarga besar. Apalagi kalau waktu saya Joko itu saya memperbanyak buat saya kata-kata pendek. Meskipun sementara itu bisa paham para santri saya, tapi suatu saat saya karena saya menyampaikan dengan saya upayakan dengan tulus dengan cinta dan kasih sayang kepada keluarga besar Singa Putih pun. baik, terima kasih Pak Kiai dan Pak Rudi Chandra sudah menyampaikan rasa dari dalam hati di dalam kesempatan yang pendek ini, tapi insya Allah bisa menular ke seluruh pemirsa yang menyaksikan podcast ini.
Semoga Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin dan seluruh keluarga besarnya terus berkembang, berjaya dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya Fatori Setiawan dari Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.